Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kenapa kita berkumpul? Tentu karena difasilitasi oleh Mama, Ibu. Dan hari ini kita di tempat ini kita mau sosialisasi untuk akte kelahiran. Kami memang bukan hanya urus di Malaka, kami sudah sampai, saya ini sudah sampai Papua ini, di sini Merauke ini ya. Jadi kami memang ada di provinsi-provinsi, terakhir kami di Kalimantan Selatan juga. Nah, ini tokoh nasional, dia salah satu ini anggota Uber yang pertama. Tati Sumira, kami buatkan akte kelahirannya. Miris sampai dia sebenarnya juga pahlawan tapi tidak memiliki akte kelahiran. Nah, ketika sudah jadi ya kita berikan seperti ini buat anak-anak. Nah, harapannya dengan akte kelahiran ini ya bisa berguna dan bermanfaat buat anak-anak untuk mengakses yang perlu diakses untuk di masa-masa selanjutnya. Nah, kami memang ada MOU dengan Kabupaten Malaka, kami sudah ada juga. Jadi kami juga ada PKS dengan Dinas Dukcapil. Jadi memang aksesnya cepat. Jadi kami ada di sana, kalau nanti bapak-bapak menetapkan siapa yang harus ke Dukcapil, berkasnya ketemu dengan Ibu Rosa sama Pak Riki, langsung jalurnya di situ. Jadi memang ini percepatan, ketika berkas nanti lengkap, langsung diproses oleh Pak Riki dan Ibu Rosa, cetak, ambil, bagikan. Nah, syarat-syaratnya apa? Boleh dibagikan Ibu Rahma, dikasihkan dulu satu-satu Bapak Ibunya, satu-satu, nanti saya terangkan sebentar supaya Bapak Ibu juga tahu, sehingga bisa membantu yang lainnya. Nanti tinggal dikumpulkan desa-desanya supaya nanti Pak Kepala Desa juga langsung membantu masyarakatnya. Jadi langsung. Walaupun saya ini dari pagi tadi sosialisasi di sekolah-sekolah, dan itu ya dorongan dari Mama ya. Kita ke sekolah-sekolah dari sejak pagi jam 7 pagi tadi sudah bangun. Saya bangun sih jam 4:30 Mama. Saya bangun jam 4:30, doa dan yang lainnya. Jadi baru jam 6:30 berangkat, jam 7 sudah ada di SMA Negeri Harakatai. Jadi setelah itu muter lagi ke SMA baru ada yang beberapa desa. Nah saya terangkan Bapak Ibu Saudara semuanya, Bapak Camat, Ibu Camat atau yang mewakili. Nah ini adalah form F201 untuk mengajukan pembuatan akte kelahiran. Nah syaratnya memang ini ada di checklist ini, sebenarnya checklist yang kecil ini nanti memudahkan kita supaya syarat-syaratnya lengkap tadi ya. Yang pertama kan mengisi formulir F201. Yang selanjutnya adalah surat kelahiran dari dokter, bidan, penolong kelahiran, surat baptis, ijazah. Kalau sudah terbit ijazah, langsung fotokopi ijazahnya saja yang dilampirkan. Karena kalau enggak nanti berubah-ubah namanya. Ketika terbit akte kelahiran, namanya nggak bisa dirubahnya di pengadilan. Nah, makanya penting memperhatikan ini. Jadi data kependudukan itu memang nggak boleh main-main. Mau ganti sama kita, enggak gitu. Makanya kemarin yang ironis dia memberikan namanya panjang sekali itu, sampai dia nggak muat, yang kolomnya kecil. Dia namanya itu sudah A sampai Z. Kan bapaknya ini juga nggak memahami ini, makanya dia asal aja ngasih namanya. Biar viral, biar terkenal, tapi nyusahin. Kan di kolom KK, KTP itu kan tulisannya sedikit, nggak bisa panjang-panjang, gitu ya. Makanya nanti perhatikan juga ya. Nah kalau udah ada ijazah, sertakan ijazahnya, nanti fotokopi KK dan KTP-nya orang tua yang akan dibuatkan anaknya itu. Terus saksinya itu untuk saksi memudahkan, saya sampaikan kemarin ke beberapa desa Mama dan Bapak Ibu semuanya. Saksinya cukup Pak Kepala Desa atau Sekdesnya, 2 orang itu saja, sudah cukup supaya nggak masyarakat bolak-balik nyari itu.
Nah nanti kakaknya dari Pak Kepala Desa, Pak Sekdes, atau Kaur itu bisa disertakan ini supaya memudahkan. Nah juga nanti ada surat nikah, tentu surat nikah dari Dinas Dukcapil. Kalau tidak ada Pak, pakai surat STPJN, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak kebenaran data pasangan suami istri. Kalau tidak ada surat nikah dari Dinas Dukcapil, ya. Kalau suaminya tidak ada, ya nggak apa-apa, berarti nggak perlu pakai ini juga, tetap terbit akte kelahirannya, ya. Karena memang suaminya kan nggak tahu siapa kan, gitu ya. Nah, cara pengisiannya nanti ini kan bayi atau anak yang dibuatkan. Yang kedua kolomnya ibu, ayah. Ini mesti diisi lengkap. Maaf kalau orang tuanya nanti sudah meninggal, tulis namanya lengkap dalam kurung kalau ibu almarhumah, kalau bapak almarhum. Nah pelapornya siapa? Bisa saja ayah atau ibunya. Kalau ayah berarti yang tanda tangan pelapor adalah ayah. Kalau pelapornya ibu berarti tanda tangan pelapornya ibu. Nah kalau Pak Camat atau Ibu Camat yang memfasilitasi anak-anak ini, bisa saja kakaknya Pak Camat dan juga mungkin sekretaris camat. Kalau memang yang memfasilitasi nanti, yang saksi ini loh, saksi 1 dan 2, kan ada saksi 1 dan 2. Tapi kalau desa langsung juga desa saja. Misalkan desa ini ya Pak Kepala Desanya sama Sekdesnya saja, supaya memudahkan saksinya. Terus dilampirkan kakaknya. Nah ini mesti lengkap, nanti semua syarat-syaratnya sudah lengkap, dijebret atau di Excel. Saya jebret ini dapat bahasa ini dari SMP N bukan Bagiro ya. Ya, jadi tahu bahasa jebret itu ya, di Excel itu bahasanya jebret di sini ya, gitu ya. Jadi biar paham gitu ya. Nah kalau tadi tidak ada surat nikahnya dari Dinas Dukcapil, dia pasangan suami istri, pakai STBJ ini. Nah cara bagaimana cara mengisinya? Ini kalau yang isi bapak, yang kedua kolomnya bapak, yang ketiga ibu. Tanda tangan berarti bapak. Kalau yang isi ini pertama ini ibu, kolom kedua ibu, kolom ketiga bapak, tanda tangan ibu. Siapa yang menyatakan, dia yang tanda tangan. Nanti saksinya bisa saja dibuat yang itu supaya memudahkan, jadi supaya cepat. Nah pertanyaannya, kalau anaknya belum masuk KK, nah ini ada formulir ini, formulir F103. Ini penambahan anggota baru. Jadi setiap keluarga pasti memastikan anaknya masuk di KK, supaya di situ nanti ada timbul NIK. Dasar pembuatan akte kelahiran adalah NIK yang ada di keluarga itu. NIK-nya nanti ada, anak-anaknya NIK-nya masing-masing punya NIK sendiri. Dan NIK ini dibawa seumur hidup kita, tidak akan pernah berubah. NIK saya sekarang saya datang ke Dukcapil, NIK saya dimaksudkan di input di situ, ketahuan saya ini di mana tinggalnya, ya lahirnya semua langsung keluar. Gitu. Jadi NIK tidak bisa ganda, jadi NIK itu milik kita sampai kita bawa mati, ya. Nah ini nanti bisa diisi kalau anaknya belum punya belum masuk kakak. Jadi siapa yang akan dibuatkan adalah anak-anak 0 sampai 18 tahun. Nah nanti kita akan bagikan beberapa, tolong nanti bisa digandakan sesuai kebutuhan di desa dan masyarakat itu. Jadi kecamatan bisa menggandakan, desa juga bisa menggandakan, jadi masyarakat terbantu. Dan ini kita bantu cepat dan gratis. Kenapa? Anak-anak orang tua tidak perlu datang ke sana. Biasanya urus berapa lama? Bisa berlama-lama kan? Bisa berbulan-bulan, mungkin ada setahun, belum ongkosnya. Nah, kita adakan percepatan ini supaya cepat memangkas itu semuanya. Anak-anak dapat akte lahirnya dan orang tuanya tidak direpotkan, dibebani dengan biaya dan yang lainnya. Karena biaya ke sana ongkos, belum nanti nunggu minumnya, belum nanti makannya. Ya kalau berkasnya lengkap, besok nggak lengkap datang lagi. Tapi kalau ini nggak lengkap, nanti tinggal datang aja ke Pak Kepala Desa dekat, langsung diisi, ditambahkan, nanti baru dibawa ke sana.
Jadi nanti langsung ketemu dengan Pak Riki dan Ibu Rosa, sehingga cepat langsung kita berikan. Seperti ini beberapa hari yang lalu, hari Rabu, hari Kamis kami bagikan langsung ke masyarakat. Jadi terbit kita bagikan ke masyarakat. Jadi langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, harapannya kehadiran pemerintah dalam hal ini tingkat kecamatan bisa juga dirasakan oleh masyarakat. Berdampingan dengan kepala desa, kepala dusun yang juga bisa kehadirannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, saatnya kita bergerak untuk kemajuan masyarakat secara luas, secara khusus untuk anak-anak di Kabupaten Malaka ini. Dan kalau kita tidak pikirkan ini bersama, ya kondisi Malaka untuk akte kelahiran masih akan seperti itu terus dan akan kalah dengan yang lain. Jangankan untuk berjuang untuk hal yang lebih lagi, untuk ini aja kita tidak lakukan, kan begitu. Makanya ini menjadi perhatian bagi setiap kita supaya anak-anak bisa mengakses hal-hal yang perlu diakses untuk kebutuhan mereka di masa depan. Dan tentunya apa yang kita lakukan ini ya baik untuk kemanusiaan sosial dan juga pada akhirnya untuk Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan. Apapun juga kita lakukan, segala sesuatunya harus untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan kita lakukan semata-mata untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan hari ini makanya kenapa kami datang, kami selalu melakukan ini memang harus untuk Tuhan. Makanya kami meninggalkan keluarga kami datang hanya urus untuk akte lahir ini, kami meninggalkan keluarga supaya apa? Anak-anak di Malaka ini mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan akte kelahiran ini, sehingga masa depan mereka terbuka dan mereka bisa mengakses semuanya. Dan apa yang kita lakukan ini untuk masa depan yang lebih baik untuk generasi Malaka, sehingga bukan seperti kita ini, bahkan mereka akan lebih baik lagi, lebih maju lagi di bidang-bidang yang lainnya tentunya. Ketika mereka nanti bisa mengakses, ya tentunya mereka punya disiplin ilmu yang berbeda-beda, itu untuk kemajuan masyarakat Malaka pada umumnya. Sehingga apa yang kita lakukan berdampak. Bagi saudara, satu lembar ini dibawa sampai mati untuk menerbitkan akte kematian Anda, akte kelahiran. Jadi ini penting sekali, makanya yuk kita sama-sama Bapak Ibu camat maupun yang keputusan, yuk kita berpikir untuk kemajuan masyarakat secara luas, untuk Malaka. Kita tidak berpikir untuk politik, kita tidak berpikir untuk suku, ras, agama dan yang lainnya. Saya bergerak di seluruh Indonesia itu tidak pernah berpikir sukumu apa, agamamu apa, latar belakangmu apa. Ketika mereka memang dibantu, harus dibantu. Jadi sekali lagi gambaran orang Samaria yang rendah hati, yang murah hati, itu harus kita dan bukan yang lainnya. Musuhnya kan Imam, Lewi, itu kan gambaran orang-orang yang punya rohani yang luar biasa, pemahaman kebenaran yang luar biasa, tetapi tidak melakukan kebaikan. Justru orang Samaria yang dianggapnya jahat, dianggapnya tidak bertuhan, kalau bahasa yang itu kafir bilang gitu, tapi justru itu yang melakukan. Makanya sekali lagi apa yang kita lakukan semuanya tentunya nanti untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu saja, nanti ada pertanyaan silakan. Jadi saya terima kasih buat waktunya. Baik, terima kasih Bapak Budi dari Yayasan Pondok Kasih Surabaya. Selanjutnya mari kita ikuti arahan dan sambutan dari Mama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka kepada Mama Dr. Maria Nurtina KMDM 3. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore untuk kita semua. Selamat datang di rumah jabatan di WTU. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu kita dapat berkumpul bersama membicarakan hal-hal yang penting untuk kemanusiaan dan untuk kebaikan masyarakat kita. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Camat Malaka Barat, Wewiku, Yoko VU, Pak Emane, Sasi Kamean, Kobalina Timur, Malaka Tengah, Rinhat, putusan dari Kecamatan Weliman dan Malaka Timur. Yang saya hormati juga ibu-ibu tim penggerak PKK yang hadir juga di sini lengkap. Yang saya banggakan Pak Budi
Budi dan Ibu Rahma dari Yayasan Pondok Kasih, ibu-ibu pengurus PKK tingkat kabupaten yang juga saya hormati. Puji dan syukur kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Ini saya mohon maaf karena ini saya ada kegiatan terus, jadi saya reportan terus ini Bapak Mama Camat, Bapak Desa, Ibu Desa, karena kegiatan kita sangat banyak. Jadi ini saya perkenalkan sedikit tentang Yayasan Pondok Kasih. Jadi Yayasan Pondok Kasih ini di bawah pimpinan seorang ibu, kita panggil atau kami panggil Mama Hana. Beliau ini seorang ibu yang penuh kasih, sangat memperhatikan kemanusiaan di seluruh Indonesia, termasuk Melaka. Jadi saya kenal pertama waktu bencana Seroja kemarin. Ada utusan dari Yayasan Pondok Kasih, namanya Dr. Michael, datang bersama istrinya atas nama yayasan. Mereka membantu pengobatan untuk korban bencana di beberapa desa yang terdampak bencana. Jadi saya menemani langsung beliau bersama dengan tim dari Rumah Sakit Siloam, Jakarta, dan Rumah Sakit Islam yang ada di Jawa Tengah. Jadi ini kami berjalan bersama-sama. Nah, setelah beliau balik ke Surabaya, kemudian kami terus ada komunikasi, sehingga kemudian Yayasan Pondok Kasih memutuskan untuk mensurvei lokasi-lokasi air minum untuk pengadaan air bersih untuk masyarakat. Nah, tadinya kita sediakan 2 lokasi, yaitu di Wetmidar dan Weain, tetapi kemudian yang memenuhi syarat untuk dijadikan pilot project itu ada di Wetmidar, dan itu akan segera dikerjakan di awal November ini. Diharapkan akhir November ya Pak, awal Desember ya Pak ya. Itu masyarakat sudah menikmati air bersih tanpa memasak. Jadi air itu sudah ditarik ke atas ke bak penampung, kemudian dimurnikan dengan alat purifier ya rupanya ya. Kemudian masyarakat sudah bisa langsung meminum dari keran airnya. Ini kita harapkan ini bisa berhasil, dan mudah-mudahan ya Pak Budi, yayasan tetap akan memberikan ke kita lagi proyek-proyek air bersih lain untuk masyarakat kami. Nah, ini kita sangat berbangga karena kita ada perhatian dan kita tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk kegiatan-kegiatan ini. Ini murni sumbangan kemanusiaan dari Yayasan Pondok Kasih. Tidak ada muatan politis, tidak ada muatan untuk agama ataupun ras dan sebagainya. Jadi murni kegiatan kemanusiaan. Nah, ini untuk pengurusan hak sipil anak, ini yang diutamakan itu adalah akte kelahiran anak. Karena target secara nasional itu diharapkan masyarakat kita itu paling 85% itu sudah harus memiliki akta kelahiran. Sementara di Malaka pada saat Pak Budi baru datang, kami cek di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil itu kita baru berada pada angka 23,60%. Ya, jadi sangat sedikit. Nah, sampai dengan hari ini, sampai dengan hari ini kita sudah mencapai 40%. Jadi ada kenaikan sekitar 14%. Jadi ini sesuatu yang luar biasa karena ini baru 1 bulan ya Pak ya. 1 bulan kita kerjakan. Jadi Pak Budi dan Ibu Rahma merekrut relawan-relawan dari pemuda-pemuda ataupun mereka yang mau menjadi relawan di seluruh Melaka. Tidak memperhatikan dia dari partai mana, dia dari kelompok mana, tidak. Jadi semua kami kumpulkan di sini sekarang sudah berjumlah sekitar 62 orang relawan. Nah, ini yang mereka yang akan membantu menjemput semua form untuk dibawakan ke Dukcapil untuk segera dibuatkan akte kelahirannya. Jadi seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya mengundang Bapak Camat, Ibu Camat,
tolong bantu kami untuk menyebarkan formulir ini. Nanti petugas kita ya Pak ya, kita harapkan mereka membantu menjemput di kantor desa atau di kantor camat. Nanti tinggal ada konfirmasi saja siapa saja yang akan mengambil. Jadi tim daripada Pak Budi dan Ibu Rahma cukup banyak. Ada 62 orang, mereka tersebar di seluruh Malaka dan mereka kerja sangat giat. Dan memang di awal ini sambutannya biasa-biasa saja karena memang kita kalau tidak terlalu kita anggap tidak penting, kita cuek saja seperti itu. Jadi saya harap ini menjadi perhatian untuk kita semua supaya kita percepat. Kalau bisa di akhir Desember Pak Budi targetkan 3.000, kita kalau bisa dapatkan 6.000 anak yang bisa sudah mempunyai akta kelahiran. Nah tadi Pak Budi di awal Pak Budi sudah sampaikan bahwa akta kelahiran ini sangat penting. Sekarang kalau mau masuk PAUD, mau masuk SD, SMP, SMA ataupun mau kuliah, pasti yang diminta ini adalah akta kelahiran. Sayang anak mau jalan, pergi kuliah di Jawa, baru papa mama sibuk pusing setengah mati diurus di catatan sipil. Sampai di sana Pak Kadis tidak ada, Ibu Kadis tidak ada, yang operator tidak ada. Akhirnya anak harusnya tes tanggal segini tidak bisa terlaksana karena akta kelahiran belum lengkap. Memang pasti sih dikasih, oh ya sudah kalau begitu pakai ijazah saja dulu. Tetapi itu kan sudah menghambat. Atau mau dapat bantuan BL, apa sih namanya? BLHF? BLT. Mau dapat BLT, tapi tidak ada akte anak-anak kan? Pasti tidak pakai KTP. Mau berobat, tidak ada akte, mau urus nikah anak, misalnya nikah muda, tidak ada akta. Jadi kalau bisa kita membantu, ini kebetulan Pak Budi dari Yayasan Pondok Kasih bersama Ibu Rahma sudah menyediakan waktu. Mereka membuang waktu meninggalkan suami atau istri dan anak-anak. Mereka urus diri di sana dan mereka datang untuk mengurus kita di Malaka. Ini luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Ibu Rahma dan Pak Budi. Jadi selalu saya orang-orang, aduh Pak Budi udah 2 minggu, bagaimana ini Bu Rahma, gimana? Siapa yang masakin buat ya suami sama anak? Ternyata mereka urus diri sendiri. Dan mereka berdua ini datang untuk mengurus kita di Malaka karena perhatiannya, karena rasa cintanya. Jadi mari kita bersama-sama mereka, kita ya meluangkan lagi sedikit waktu dan tenaga untuk menghimbau masyarakat kita yang belum punya akta dari usia 0 sampai dengan 18 tahun, kita upayakan supaya mereka punya akta secepatnya. Nanti ke depan mungkin kami akan atur dengan saya usulkan ke Bapak Bupati supaya di rumah sakit, di puskesmas atau di bidan melahirkan kalau bisa sudah tersedia form. Jadi begitu lahir langsung ada pengurusan oleh petugas yang ada di puskesmas atau rumah sakit ataupun di tempat bidan dan sebagainya. Jadi itu ke depan kita harus aktifkan kembali. Katanya dulu sudah pernah ada waktu kita masih dari Gelu, tetapi kemudian itu tidak ada lagi. Jadi saya harap mungkin itu bisa kita usulkan ke Dukcapil bekerja sama dengan rumah sakit supaya itu bisa diadakan kembali. Tapi paling tidak sekarang mari kita coba bersama-sama kita sukseskan dulu gerakan percepatan pengurusan hak sipil anak ini untuk kebaikan anak-anak kita. Jadi saya perlu sampaikan juga bahwa Ibu Rahma kesini juga khusus untuk mentrain, melatih 4 orang tenaga yang akan mengoperasikan sepeda motor pintar. Nah, sepeda motor pintar ini kita mendapat hibah 2 unit dari yayasan. Nah, ini untuk membantu masyarakat kita. Ini kami tetap kembali ke desa pilot projectnya ada di Wetmidar. Kemudian 1 desa lagi nanti kita ambil di Bolan, ya, di Bolan. Jadi nanti setelah di sana dianggap sudah cukup baru berputar ke desa yang lain. Itu kita mendapat hibah dari Yayasan Pondok Kasih. Jadi 4 orang tenaga yang akan mengoperasikan sepeda motor pintar
Ini juga nanti akan dibiayai oleh Pemda melalui Dinas Pendidikan, dan nanti mereka akan diberi latihan selama berapa minggu, Bu? Selama berapa? 2 bulan. Ya, setelah mendapatkan pelatihan, baru mereka boleh mengoperasikan sepeda motor kita. Kita harap nanti ke depan kami juga bisa mendapatkan mobil pintar ya, Bu Rahma ya. Ya, biar bisa keliling seluruh Melaka. Ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Baik, jadi saya kira ini beberapa hal yang saya mau sampaikan. Saya sekali lagi mohon dukungannya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan. Saya minta maaf sekali lagi, jangan bosan-bosan karena pasti saya akan kontak terus ini. Di WA grup juga pasti saya akan himbau terus, tolong bantu. Ya. Mungkin saya tambahkan lagi sedikit karena ini kebetulan Bapak Camat dan Ibu Camat semua hadir di sini ataupun perwakilannya. Saya mau mengecek sedikit tentang vaksin. Ya, tadi saya sudah sempat diskusi sedikit dengan 4 Bapak Camat yang ada di depan ini tentang cakupan vaksin. Nah, ini juga penting karena selama cakupan vaksin kita belum mencapai 60%, maka kita tetap ada di level 3. Disitulah kenapa kita harus kejar target. Meskipun angka kejadiannya sedikit, tetapi karena cakupan vaksinnya belum mencapai 60%, kita terus level 3, jadi tidak bisa bebas bergerak, tidak bisa pesta, tidak bisa dansa, tidak bisa adat, tidak bisa sepak bola, pokoknya masih belum bisa, masih dibatasi pasti. Jadi mari kita sama-sama. Saya harap kami gebrak di Melaka Tengah benar-benar melalui anak sekolah. Saya harap supaya ibu hamil, ibu menyusui, lansia pun boleh vaksin, tidak apa-apa, sekarang sudah boleh. Ya, selama masa pakai Sinovac, ya, tidak ada masalah, aman. Yang penting pada saat screening diketahui bahwa indikasi untuk divaksin, vaksin saja tidak apa-apa. Ya, ini kakak-kakak saya berdua di sini umurnya sudah di atas 60 tapi sudah vaksin, tidak apa-apa. Ya, puji Tuhan tidak ada apa-apa. Ya, jadi mari kita menghimbau masyarakat kita. Tidak usah takut vaksin, cuma ditusuk sedikit, sakit sedikit, kayak digigit semut aja. Ya, jadi tolong dibantu supaya kita sukseskan juga daftar vaksinnya. Ya, yang ada masalah-masalah nanti sebentar kita diskusikan supaya kita carikan solusinya seperti apa. Baik, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih karena sudah datang memenuhi undangan kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri dan selamat sore. Baik, terima kasih Mama, Bapak Ibu Camat, terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Budi dari Yayasan Pondok Kasih dan format yang telah dibagikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Kesempatan saya berikan. Mungkin boleh dicatat saja nama nomor handphone saya dulu, supaya nanti kalaupun di sini masih belum mengerti, nanti bisa langsung WhatsApp dengan saya. Boleh dicatat ya. Saya Budi ya, Budi Yayasan Pondok Kasih, gampangnya Budi YPK 0812 985 2694. Saya ulangi 0812 985 2694. Kalau vaksin cuma ditusuk 2 kali, saya ini setiap mau terbang pasti dikorek-korek terus. Dan dikorek-koreknya itu tidak enak sebenarnya. Iya. Sampai mata itu mengeluarkan air mata. Oh iya, betul Mama. Pokoknya kalau pergi ke Malaka pasti nanti dikorek, pulang dikorek. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan dari Mama Bapak. Ya, silakan. Pertama-tama terima kasih
pengurusan akte anak tadi, biasanya orang tua itu urus, boleh dikatakan malas tanda petik karena ada beberapa dokumen terlebih yang terkait dengan surat-surat baptis atau surat pernikahan orang tua. Tapi tadi saya lihat ada penundaan itu berupa SPP DPM, yaitu kami mohon agar format itu dibagikan ke kami juga supaya memudahkan urusan kami di lapangan, karena ada pasangan-pasangan yang belum nikah resmi tapi sudah punya anak, terus ada yang orang tuanya juga tidak jelas, dan itu untuk memudahkan kami. Terus saya khusus Malaka Tengah memang rencana hari Selasa akan melakukan rapat khusus dengan para kepala desa terkait ini dan juga terkait vaksin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat pertanyaan. Dari kecamatan mana Pak? Malaka Tengah, ya. Dengan Bapak? Terima kasih Pak. Jadi kami memang ada format untuk STPDM dan juga untuk format penambahan ini anggota baru, ya. Jadi kami nanti akan bagikan semuanya. Jadi nanti tinggal di copy atau diperbanyak sesuai kebutuhan nantinya. Nanti kalau pertemuan dengan desa, jadi kebutuhannya nanti ya sesuaikan saja dengan desa. Desa nanti juga akan memperbanyak kembali lagi. Jadi ini memang kadang-kala memang ini nggak diberikan ke masyarakat, mungkin gitu ya. Jadi ini kami ada dapat dari Dukcapil juga karena percepatan. Jadi setiap anak yang akan dibuatkan akte kelahirannya, kalau dia bermasalah di kakak ya kita buatkan kakak juga. Jadi memang prosesnya nanti dia akan buat kakak baru dulu, baru untuk buat akte kelahirannya. Nah nanti gini Pak, teknisnya yang lengkap dulu yang akan dibawa langsung ke dinas, yang belum lengkap dilengkapi, gitu ya. Jadi nanti mesti dipilah-pilah mana yang belum lengkap, mana yang lengkap. Jadi jangan sampai disatukan yang lengkap dengan tidak lengkap, nanti repot. Karena nanti permasalahannya kan berbeda. Yang kurang lengkapnya ini di mana, ini kurang lengkapnya ini di mana. Juga nanti permasalahannya juga berbeda dan kita urai bersama-sama. Jadi tidak ada yang tidak bisa dibuatkan, semua bisa dibuatkan. Cuman memang prosesnya untuk persyaratannya mesti dilengkapi. Jadi nanti kasih semangat juga ke masyarakat bahwa ini demi kebaikan untuk anak-anak kita, untuk melengkapi ini. Jadi makanya nanti sebelum ke Dukcapil diperiksa semuanya dulu lengkap baru ke sana supaya enggak bolak-balik terus. Makanya nanti kami monitor, saya akan monitor, makanya sudah ada nomor telepon dan itu ada data hadir, saya juga nanti akan simpan di sini. Permasalahan-permasalahan apa nanti kita akan jawab di situ semuanya. Jadi semuanya tidak bisa nggak dilayani. Anak-anak harus dilayani semuanya 0 sampai 18 tahun. Jadi format kita bagikan Pak, nanti tinggal digandakan dibagikan ke masyarakat. Terima kasih Pak pertanyaan dari Kecamatan Malaka Tengah. Mungkin ada lagi yang lainnya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberi saya. Nama Bupati, Pak Budi, dan Ibu teman-teman semua, camat yang BPKH, yang di Kabupaten yang saya hormati. Selamat sore untuk kita semuanya. Saya mau minta sedikit penjelasan terkait dengan format di pengisian bayi ini, yaitu nomor 5 hari dan tanggal lahir. Tanggal ini sudah jelas. Hari isinya kalau mereka lupa atau tidak tahu bagaimana. Yang kedua, di bawah ini kaitan dengan berat bayi, panjang bayi. Kalau yang baru lahir sekarang mungkin bisa datanya. Tapi kalau sudah 18 tahun yang lalu, misalnya
tapi itu belum ada, bagaimana? Juga demikian kaitan dengan penolong kelahiran juga. Kadang-kadang orang tua itu pas waktu itu saya kembang, gue sudah lama gitu. Di sini kalau memang tidak jelas, bagaimana pengisiannya? Mungkin yang itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih buat pertanyaan dari Bapak. Camat mana Pak? Lain mana? Lain? Lain mana? Lain mana? Ya. Mohon maaf kadang-kadang saya susah untuk menyebutkan nama-nama yang memang berbeda-beda gitu. Kalau di Jawa kan enak itu, kayaknya bahasanya gampang aja gitu. Sono, ini gitu saja. Kalau ini kan bahasanya agak itu kadang-kadang kebalik-balik saya gitu. Mohon maaf ya Bapak ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi kalau yang nggak tahu, artinya kalau harinya nggak ngerti, ya tentu nggak bisa diisi. Tapi sekarang aplikasi kan gampang. Dengan handphone itu kita bisa cari sih harinya kapan. Karena udah tahu tanggalnya, bulannya, tahunnya. Kalau memang nanti ada handphone yang memang bisa itu dari mamanya, bisa boleh. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah kayak panjang berat bayi, ya kalau memang nggak di dokter ya nggak tahu. Di bidan juga nggak tahu Pak, lupa bisa jadi. Tapi kalau di dokter dan bidan itu tercatat, makanya ada surat kelahiran dari dokter dan bidan. Dia berat badannya ada, tanggalnya dia berapa, harinya apa, panjangnya berapa, itu lengkap. Nah kalau penolong yang lain, ya nggak ada, ya dikosongin saja Pak, gitu ya. Jadi kalau penolong kelahirannya ya tinggal dicoret saja. Kalau memang dia dokter, berarti centangnya dokter. Kalau bukan dokter, bidan ya bidan. Nah kalau dukun itu dukun beranak ya, bukan dukun Jawa Jambi, bukan itu. Dukun beranak itu artinya ya dia membantu pas kelahiran itu. Namanya saya kadang-kadang kita lupa, ya kan gitu ya. Lebih baik ya minta aja tanda kenal lahir dari desa. Ya, tanda kenal lahir dari desa ada Pak Purnanya. Jadi nanti saya bisa posting untuk yang di desa, formatnya desa ada ya. Jadi kalau tidak ada surat dari bidan, tidak ada dari dokter, berarti yang lainnya kan begitu ya. Jadi itu, jadi nanti ya tinggal diisi aja. Kalau memang yang lainnya tulis yang lainnya. Berarti yang lainnya nanti menyertakan berarti surat kenal lahir dari desa. Itu aja sih Pak. Jadi yang kalau yang nggak tahu dicari, ya jangan dicari lagi itu namanya berat badannya apa, panjangnya berapa, panjangnya berapa, beratnya berapa, kita nggak tahu. Tapi kalau di dokter tercatat bisa. Itu sih dari saya. Mungkin yang lain? Berarti Pak Budi tidak usah diisi dong, atau harus tetap diisi? Kalau ini tidak usah. Artinya kalau dia ada dari dokter bisa saja diisi lengkap. Tapi kalau nggak dari dokter atau bidan nggak tahu, ya nggak diisi kan gitu ya. Itu saja. Kalau surat kenal lahirnya dari desa ya berarti nggak menyertakan ini. Tidak apa-apa. Gitu. Ini kalau untuk kelengkapannya saja sih. Ini bukan yang esensial, tapi yang pasti anak keberapa, nah itu penting. Iya kan gitu. Itu yang prinsip tuh. Jangan sampai anak yang keberapa nggak diturut. Ini nggak akan dicatat. Ini anak keberapa? Karena di dalam akte kelahiran nanti anak keberapa dari pasangan ini dan ini, kan gitu ya. Makanya anak keberapa ditulis. Nah gitu. Kadang-kadang ada kelahiran memang kelahiran tunggal atau kelahiran kembar. Nah itu nanti sesuaikan kan gitu ya. Karena yang kembar itu nanti anak keberapa namanya. Kan gitu ya. Kadang-kadang kan ada kembar itu dia duluan, tapi diantaranya ini kakaknya. Nah mesti sepakat dulu kan begitu ya. Nah nanti di situ juga. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin kami lanjut. Untuk pengisian form ini, kalau untuk Kecamatan Kowalina Timur kami sudah dapat sosialisasi dari Dispendo. Itu tidak beda pengisian. Dari kami harapkan kalau bisa ini sudah dibagi, pasti kami lanjutkan ke desa. Nanti di sana diisi, kita kumpul untuk penjemputan. Makanya kita sepakat
sehingga penjemputan ke desa atau ke kecamatan itu siapa-siapa, sehingga tinggal kami kontak person. Mungkin ini saja. Terima kasih. Baik, nanti pokoknya kalau sudah siap Bapak, nanti kami akan informasikan siapa yang menjemput di sana. Supaya artinya teman kami atau relawan yang kami ada itu yang dekat ke sana nanti akan membantu ke sana. Kalau tempatnya ada di sini, tidak mungkin di tempat yang paling jauh. Ini kecamatan yang paling jauh mana Pak? Yokobeo, kan gitu ya? Tidak mungkin. Ya, kita nanti agak yang dekat sana lagi. Siapa? Nanti kita tetapkan gitu ya. Nanti kami akan koordinasikan ke teman-teman yang bisa mengambil berkas itu ke sana. Atau enggak, memang nanti kita tetapkan juga minta satu, misalkan perangkat dari kecamatan itu tetapkan saja satu orang, misalkan yang membawa ke sana. Bisa juga Pak. Jadi nanti kami akan koordinasi dengan Bapak dan juga satu orang itu yang dari kecamatan, kan gitu. Misalkan di satu itu kumpulnya di kecamatan ini. Misalkan itu ya, yang dari satu orang kecamatan itu ditetapkan saja, supaya nanti kami arahkan. Karena berkasnya nanti Bapak itu ditulis kecamatan Beliman. Terus tadi yang ditetapkan siapa namanya, misalkan namanya Budi, kecamatan Beliman Budi. Itu nanti berkas itu supaya nggak kecaca dengan yang lainnya, ya. Jadi pastikan juga nanti kalau boleh di satu kecamatan itu ditetapkan saja siapa yang nanti akan membawa berkas itu ke sana. Jadi nanti supaya lebih cepat juga, gitu ya. Boleh ditetapkan saja dari satu kecamatan, nanti kasih tahu ke saya siapa orangnya supaya kita juga nanti bisa monitor dan kita masukkan di grup itu. Jadi nanti berkasnya semua ditulis Weliman Budi semuanya. Karena nanti berkasnya itu kumpul semua Pak. Kalau enggak begitu nanti repot. Nanti jelas. Oh, dan di situ nanti tercatat Weliman Budi itu sudah ada berapa? Ketahuan kecamatan Weliman itu ternyata sudah ada 500 orang. Kan diinput di sana ketahuan. Karena kami ada inputan yang akan memungkinkan melihat kecamatan ini berapa sih sudah masuk berkasnya. Ketahuan, gitu ya. Dengan apa tadi? Dengan nama tadi. Ya, jadi itu untuk memudahkan Pak. Jadi silakan tetapkan saja mana satu orang dari kecamatan siapa, nanti informasikan ke saya masukkan di grup supaya tahu perkembangan semuanya. Ya, itu saja dari saya. Lagi mungkin ada lagi Bapak, Ibu. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ini dari Kecamatan Rinat ya. Ini baik. Terkait dengan hak akta anak ini, pernah kami pertemuan bersama dengan Pak Asad pada bulan Juni tahun 2021 ini. Saya pernah dapat juga formulir ini. Dan pernah saya undang kepada desa, tapi kepada desa juga ada kalinya tidak datang juga, merasa tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting. Maka saran saya pada kesempatan ini, kalau dapat mungkin sosialisasi dari Dukcapil bersama dengan saya, dan saya akan undang. Yang kedua, kalau dapat mungkin ada surat resmi, mungkin dari Pemda, supaya saya kalau undang itu berdasarkan ya surat itu. Karena kelihatannya untuk Rinat ini 20 desa ya, 20 desa dan ya jauh-jauh sekali itu jaraknya. Dan saya sebagai PLT desa saja, yang camat lamanya sudah pensiun, sehingga saya minta bantuan. Terima kasih saya kembali. Iya, baik. Biasanya kami memang kalau sosialisasi kita sama-sama dengan Dinas Dukcapil juga di awal-awal. Jadi ini sudah proses semuanya, artinya sudah oke, artinya kita tinggal duplikasi saja, melanjutkan saja. Aksesnya semua juga sudah ada. Jadi mungkin dimulai dari yang bisa dulu saja Bapak. Dimulai dari yang bisa dulu dan desa mana yang mau dulu. Ya, nanti baru kadang-kadang mau cari contoh atau bener nggak sih ini, kan gitu ya. Jadi memang dimulai dari desa yang mau dulu saja Bapak. Jadi silakan undang desa mana yang mau,
Nanti dimulai dari situ. Dan saya pastikan nih, garansi bahwa ini semua akan terbit Bapak. Jadi tidak akan mengecewakan buat setiap masyarakat yang akan membuat ini, ya. Jadi dimulai dari orang yang mau berdoa. Kita kadang-kala kalau mau ditekan dengan situasi itu, misalkan dengan surat atau apapun juga, kadang-kala kalau hatinya nggak mau terbuka, repot sudah Pak. Kita mau terbuka dengan apa yang kita lakukan untuk kepentingan masyarakat, gitu. Jadi saya datang ke tempat ini bukan karena undangan Ibu Bupati, Bapak Bupati, enggak. Karena keterpanggilan tadi untuk melakukan kemanusiaan sosial, bahkan juga dalam rangka kita mengumpulkan harta di surga di mana murah dan kalau tidak merusakannya. Jadi sekali lagi Bapak Camat Rinhat, jangan berkecil hati kalau orang diundang belum mau, mungkin belum terbuka. Tapi harapannya dengan orang-orang terbuka dulu Pak, kita lakukan bersama-sama. Jadi kita mulai dari situ dulu saja, nanti baru kita lakukan dengan yang lainnya. Pasti nanti bisa, kan gitu ya. Makanya setiap saat saya posting di grup itu supaya membangkitkan semangat yang lain. Jadi kok ini, kadang-kadang bener gak yayasan buat si jadi sih. Selama ini Dukcapil aja belum banyak itu misalkan gitu, kan gitu. Tapi apa yang kita lakukan ini memang untuk mendorong program. Jadi apa yang kita lakukan ini masif. Saya datang ke desa dengan kecamatan sekarang, dengan sekolah-sekolah, dengan relawan, perorangan. Kita mau gerakkan semuanya supaya kita sama-sama nih. Makanya saya nggak mau hanya cuma menggunakan satu lini atau satu akses, semuanya. Apalagi untuk kepentingan Malaka kita bergerak harus bersama-sama. Tidak lagi dikotak-kotakan, kan begitu ya. Jadi Bapak Camat Rinhat, mulai dari yang mau dulu saja Pak, supaya mereka bergeraknya enak. Kalaupun dikumpulkan, mereka nggak punya hati juga nggak akan jalan. Jadi sekali lagi kita mulai dengan yang mau dulu ya Bapak Ibu Camat. Jadi desa-desa mana yang mau datang silakan. Kalau nggak datang, oke nggak apa-apa. Biar dia melihat, mereka melihat apa yang dilakukan ini. Nanti dengan sendirinya mereka, oh iya sangat bisa ya, sangat bisa ya. Dan ketika mereka tahu, ya mereka akan terlibat nantinya. Itu sih dari saya Bapak Camat. Baik, saya tambahkan sedikit Pak Camat Rinhat. Jadi Pak Camat, untuk Rinhat ini kami sudah mulai di Desa Lepida. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang lain. Ya, nanti kalau misalnya Bapak desanya tidak mau datang, ya tolong catat kasih saya supaya saya yang telepon beliau ya. Bukan tekan, tapi saya mau ini kan untuk urusan kemasyarakatan. Kenapa tidak mau kasih gratis? Ya kan, maksudnya ini nanti ada yang jemput ke sana. Bapak desa tidak usah bawa ke Dukcapil. Jadi mari kita bantu bersama-sama. Kita bergerak bersama-sama. Karena nanti ini bukan hanya dari itu tadi Pak Budi sudah bilang, bukan hanya Bapak Camat, Bapak Desa saja, tapi kepala sekolah kita libatkan juga. Karena di sekolah kan pasti berkumpul banyak dan sistemnya sudah jelas. Kalau Bapak Camat itu mungkin masih harus keliling masyarakat untuk menyampaikan atau lewat kepala desa untuk menyampaikan, tapi di sekolah anak-anak sudah berkumpul. Jadi di situ mungkin akan lebih mudah. Jadi mungkin mulai dulu dari sekolah Pak kalau ada. Ya. Kalau mulai dari PAUD, ya kan PAUD, ada TK, ada SMP, ada SMA, jadi mulai dulu dari situ kalau susah. Dan Webmidar sudah menjadi contoh program di sana. Ya, terima kasih. Silakan ada lagi? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mama Bupati yang saya hormati, Bapak Budi dan Ibu Rahma, Bapak-bapak camat dan Ibu camat dan yang mewakili, mama-mama dari kabupaten yang saya hormati. Ini terkait dengan akte kelahiran ini, kami di PAUD kalau mau melakukan dapodi itu harus membutuhkan akte. Ini saya mau tanya, apakah
urusan ini kami bisa langsung ambil dari tahun untuk masukkan di sini atau bagaimana, sehingga untuk memperlancar anak-anak kami sehingga bisa masuk dalam Jabodetabek. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mama. Dari mana kecamatan? Oh, Kobalima Timur, Kobalima. Ada Kobali 3? Enggak ada? Bukan kan ada Kobalima. Kalau saya itu dari Salatiga, Bapak-Bapak. Jadi Salatiga, tapi nggak ada salah satu, nggak ada salah dua, salah banyak lah, nggak ada. Salah semua juga ada. Ya. Jadi Kobalima Timur ya. Nah, kalau ada basis-basis sekolah itu jauh lebih cepat, Bapak Ibu. Jadi mereka kan sudah ada data-datanya, ini nggak punya. Nah, tinggal nanti dikumpulkan kan kalau PAUD orang tuanya. Kalau sekolah-sekolah yang lanjutan ya mereka anak-anaknya bisa bantu tulis. Itu lebih cepat, lebih gampang. Jadi memang karena kami belum bisa menyasar untuk sekolah-sekolah yang lebih lagi. Ada beberapa ini jadi contoh sih supaya mendorong yang lainnya. Ini sekolah ini sudah ikut, ini sekolah ini ikut. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sama yang ada di daerahnya sekolah-sekolah, lah monggo. Itu jauh lebih cepat, lebih bagus. Dan sasarannya juga tepat. Dan kebutuhannya jelas. Karena anak-anak itu PAUD, baik TK, nanti SD, SMP, SMA, sasar. Supaya mereka mendapatkan itu semuanya. Jadi kalau dapat sekolah lebih gampang dibandingkan kita mendatangi masyarakat kan gitu ya. Kalau Pak Kepala Desa nanti pasti menggunakan timnya mungkin di desa itu baru mendatangi masyarakat. Kalau di sekolah sudah terkumpul, itu lebih gampang, lebih cepat. Jadi silakan, jadi langsung ditindaklanjuti saja untuk PAUD, SD, SMP, SMA. Silakan, itu jauh lebih cepat sehingga mereka mendapatkan akta kelahiran ini. Itu dari saya. Cukup, Pak. Ada lagi ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya langsung pertanyaan. Saya juga senasib dengan Ibu Kobalima tadi. Yang menjadi pertanyaan buat saya, sesuai dengan penjelasan tadi, kalau di desa, sekretaris yang saksi, sekretaris desa, kemudian desanya. Pak Desa, artinya Pak Desa dengan sekretarisnya. Sedangkan di kecamatan juga sama. Yang menjadi pertanyaan itu kalau di SD, di sekolah saya kebetulan SD, dan saya merasa tertarik sekali. Kalau yang saksi itu kira-kira saya ambil dari mana ini di SD? Kemudian saya mau tanya lagi karena di SD saya itu ada beberapa siswa yang menjadi titipan, artinya titip di orang tua lalu anaknya pergi mencari nafkah. Di situ mereka tidak ada KTP juga, yang orang tua jalan juga tidak kasih tinggal atau tidak ada bagaimana kah? Makanya nanti kesulitan juga pada saat saya mau mengisi data ini, karena di sini ada nik semua. Kira-kira ada solusi buat saya untuk mengisi format ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya. Mama dari mana kecamatan? Rinhat juga ya. Ini kecamatan Rinhat, tetapi yang saya mau berjuang ini adalah SD dari Kecamatan Waliman, Desa Bonetasikan. Baik, kami tadi sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mempermudah yang jadi saksi gurunya saja. Jadi contohkan aja gurunya 2 orang itu jadikan saksi aja di situ. Jadi fotokopi kakaknya langsung di situ. Itu untuk memudahkan, ya. Nah kalau nanti data-datanya itu tadi anaknya belum masuk di kakak, ya memang harus masuk di kakak, dibuatkan kakaknya. Kan gitu. Dimulai dari situ, kan gitu. Misalkan nanti memang orang tuanya dengan kakak bisa, kan gitu ya. Nanti dengan kakak karena sudah ada timbul nik di situ. Baru nanti bisa dilanjutkan gitu. Jadi kita mengurai dulu
Artinya yang mana dulu yang bisa kita tindak lanjut. Jangan effort kita atau pikiran kita terkuras hanya untuk satu orang yang tidak memiliki itu, susahnya minta ampun. Ya, kita mulai dari yang muda. Jadi yang muda kita sasar semuanya, baru nanti kita bantu yang mulai susah tadi. Nah, prosesnya kan berbeda Bapak Ibu. Jadi proses ini membutuhkan konsentrasi, kita nanti sama-sama. Jangan sampai kita hanya berputar atau fokus ke ini terus, yang lain nggak jalan. Justru yang gampang, yang mudah, yang sudah ada syarat-syaratnya, langsungkan dulu. Ya, jadi kita pilah-pilah. Mana yang paling susah, dipilah dulu. Yang lebih susah, dipilah. Yang gampang, lebih gampang mana? Kan gitu. Jadi enak. Jadi cara mengerjakan begitu. Jadi kita jangan sampai hanya berputar di satu anak itu yang mungkin kelengkapannya tadi susah. Kita yang lengkap dulu, baru nanti kita bergerak yang ke sana. Tetap kita akan fasilitasi bagaimana caranya, karena prosesnya pasti akan berbeda. Ini mesti melengkapi ini, dan ini. Nah kalau ini cuma melengkapi ini, nah ini kita nggak kerjakan, nanti malah kita ngurusin ini terus, waktu kita nih. Nanti belum lagi kalau ini belum selesai, kita lemah nih, malas nih. Padahal ini gampang sebenarnya kita kerjakan. Nah jadi kita pilah-pilah dulu ya Mama Bapak untuk mengerjakan itu semuanya. Jadi harapannya ini bisa, karena ini percepatan, jadi tentu bisa. Kalaupun ini nanti ini ada desa, perlu nggak perlu, karena ini percepatan. Jadi ada pakai desa, kalau memang desa, oke, sekalian aja tanda tangan di situ. Kalau nggak dengan melewati desa, ya udah langsung saja, gitu ya. Jadi karena ini percepatan, jadi tidak mengetahui, misalkan mengetahui kepala desa. Bisa juga boleh, bisa juga tidak, gitu ya. Jadi kita akan bantu, kita fasilitasi. Jadi bagaimana caranya mempermudahkan, saksinya kan begitu gampang. Makanya kalau tadi kumpulnya semua di kecamatan, saksinya bisa juga dari kecamatan, itu saja. Karena kumpulnya di desa dulu, desa saja dulu yang saksinya, kan lebih gampang kan gitu. Masing-masing desa ada saksinya, kan memudahkan juga. Daripada dia cari saksi tetangganya nggak mau kasih. Misalkan kan gitu, nanti mau berangkat tetangga saya nggak kasih kakaknya untuk jadi saksi saya, dia nggak mau. Kan mempermudah bagaimana caranya, kepala desa, sekdes atau pauri. Kalau nggak mau, naik lagi ke kecamatan aja yang bapak kecamatan di tetangga siapa 2 orang jadi saksinya. Kan mudah, kan gitu ya. Kan cuma saksi saja, tapi data-data pendukungnya ada. Itu yang penting, data pendukungnya. Gitu ya. Jadi masalah-masalah mungkin nanti ada, makanya telepon saya sudah saya kasih, nanti bisa koordinasi di situ, kita saling tanya seluas-luasnya. Karena kami Bapak Ibu bukan hanya ngurusin NTT, di Papua bagaimana orang lahir itu di hutan. Bener ini. Di Papua itu kan di hutan-hutan, mama-mama itu di sana hebat-hebat luar biasa. Dia berangkat mau ke ladang, tiba-tiba kalau sudah bawa anak, coba ini. Dan ketika ditanya besoknya nanti itu tanggal berapa lahir, waktu itu panas terik, menyengat, ya gitu. Dia dari arah ini, bapak itu katakan tanggal berapa itu. Coba men. Tapi kan itu bagaimana caranya? Akhirnya sepakat, oh anak ini coba nih kira-kira, oh umur sekian, ditetapkan itu tanggal sekian. Kan begitu. Jadi ya gimana coba, nanti suruh ngurus begitu repot ya. Makanya bagaimana caranya, solusinya kita cari sama-sama, gitu ya. Hal yang rumit ya kita boleh bersama-sama kan. Ringan sama dengan di jinjing dong. Berat sama dengan di pikul kan gitu. Ada juga kalau berat dulu yang pikul kan gitu ya. Enggak, kita sama-sama kan begitu ya. Tak ada masalah yang bisa kita tidak selesaikan. Kalau kita bersama pasti bisa, apalagi bersama dengan Tuhan. Itu dari saya, Mama. Ada lagi? Silakan. Terima kasih. Jadi barangkali pada kesempatan ini kita buat satu kesepakatan bersama. Untuk tahap pertama ini, di sini tiap desa itu paling kurang berapa? Seperti lihat dulu dia punya hasil kerjanya. Satu desa itu berapa, lalu juga batas waktunya supaya kita bisa ukur perkembangan ini sejauh mana kita punya hasil kerja. Jangan semua dulu
pertama ini kita tentukan 1 desa berapa dulu, di Hulu kalau berapa, supaya ada keseragaman dari 12 kecamatan. Nah, setelah itu baru kita lihat lebih lanjut lagi. Mungkin saran saya. Baik, terima kasih. Nah, kita tetapkan target itu lebih enak nih, kan gitu ya. Tapi sekali lagi kemampuan desa kan saya nggak tahu nih Pak ya. Sekali lagi kan disesuaikan saja kemampuan desanya. Kalau desanya memang maunya 50, Pak saya mau 100 ya monggo, gitu ya. Dan butuh waktunya, ngisinya ini kan sebenarnya nggak lama Pak. Melengkapi itu nggak lama, kasihlah waktu itu 3 hari misalkan. Misinya bisa ya, kan gitu 3 hari. Kalau mama-mamanya, kalau kita di sekolah kan, misalkan Jumat tadi ini hari Sabtu, Senin mereka udah bawa, karena anaknya sudah ngisi dan bawa syarat-syaratnya. Nanti tinggal dilengkapi oleh Pak Kepala Sekolah atau Pak Guru yang memang tadi sudah ditetapkan, cek semuanya lengkap, bawa. Nah, tinggal nanti bapak-bapak, Bapak Camat, Ibu Camat menetapkan berapa di masyarakat itu silakan, kan gitu ya. Setidaknya kalau memang 30 ya silakan, 50 silakan, 100 silakan, tinggal nanti dikalikan. Nah, nanti semuanya waktunya kapan? Namanya percepatan sebaik mungkin, secepat mungkin, seefisien mungkin kita gunakan, kan gitu. Nanti kalau kita tetapkan misalnya ini, wah Pak, masyarakat itu kan untuk mengumpulkan juga lama Pak, misalkan begitu ya. Nah, tetapkan saja misalkan 5 hari untuk itu. Setelah 5 hari kita cek, untuk mengecek 2 hari misalkan gitu ya, berarti butuh seminggu. Setelah itu seminggu langsung bawa ke sana, gitu ya. Jadi kalau kita mau tetapkan bisa saja berapa hari, seminggu untuk 5 hari untuk mengisi, 2 hari untuk cek and recheck berkas ini di kecamatan, baru nanti langsung setelah itu bagi ke sana. Kalau di sana dapat nanti tinggal diinput, selesai lengkap jadi cetak, ya. Jadi silakan saja mau ditetapkan berapa sesuai dengan kecepatan masing-masing. Kan desa per desa punya kemampuan berbeda-beda, kan gitu ya. Kadang-kala seperti itu Bapak, kita menetapkan 50, desa ini bisanya 15 ya. Kan begitu ya. Jadi artinya kita sama-sama saja sesuaikan dengan tingkat kemampuan kecepatan di daerah masing-masing, kan begitu ya. Supaya nanti teman-teman yang lain, saya walaupun saya 15 nggak apa-apa, memang itu maksimalnya saya 15 dan kita harus menghargai 15 itu. Kalau sampai kita nanti tidak ini ketetapan 50, kenapa sih kamu 15? Ini bisa loh 50, kan bisa, beda yang dihadapi permasalahannya. Tapi kita menghargai setiap proses itu. 15 dia pasti maksimal, karena kondisinya di situ, gitu ya. Kalau di Malaka Tengah, ya mestinya lebih banyak kalau memang. Kenapa? Gampang. Kalau yang di tempat-tempat yang naik gunung, apalagi maaf saya sampai ke Alas ya, Alas, susah loh itu saudara, ya kan? Belum lagi rumahnya juga masih jauh-jauh, ya kan? Terus nanti ke sini juga jauh. Coba, kalau kita matur seragamkan akan sulit. Seragam itu ketika semuanya pada posisi tepat semuanya. Nah, kita duduk di sini nih bisa seragam nih, kan gitu. Seragamnya bagaimana? Kita keluar bareng-bareng, bisa, ya kan? Nggak butuh waktu lama. Tapi kalau daerahnya jauh-jauh, nah itu. Jadi sekali lagi sesuaikan saja di daerah Bapak Ibu, di wilayah desanya, dusunnya, sesuaikan saja. Jangan juga kita membebani untuk desa mesti segini, tapi gunakan waktu ini semaksimal mungkin. Kita dorongnya begitu ya. Ketika kita menggunakan semaksimal mungkin, nah kita akan berupaya. Ternyata tadi yang kita berikan pasti dia 15, ternyata bisa 30 tuh. Nah kan gitu. Jadi sekali lagi kita mau menghargai proses-proses yang ada dengan tidak membebani dengan target yang tadi, kan gitu ya. Sekali lagi harapannya ini bisa maksimal dan masif, kan gitu ya, sehingga banyak yang mendapatkan akte kelahiran. Dari saya begitu Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Manfred Yohanes, Camat Wewiku. Mohon izin Ibu Ketua, saya mungkin langsung saja menindaklanjuti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi dengan nama Ketua terkait target
3.000, bahkan tadi sampai 6.000 yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua. Nah, kita harus bergerak mulai dari data dulu. Kita mau capai target 3.000 ini, saya pikir kita harus mulai dari data dulu. Berapa usia anak 0 sampai 18 yang sudah memiliki akta kelahiran dan berapa yang belum. Terus terang kami di kecamatan untuk sementara belum memiliki data itu karena masyarakat langsung mengurusinya di Dukcapil. Nah, kendala yang dihadapi di masyarakat ini, orang tua itu merasa bahwa akta kelahiran ini belum begitu penting. Nah, ini yang menjadi kendala utama. Nah, ketika anak sudah memasuki usia sekolah, bahkan sampai kuliah, akta itu diminta sebagai salah satu persyaratan, di situ baru mau mengurusnya. Nah, ini kendala utama yang dihadapi di masyarakat. Oleh karena itu, kami akan melakukan pendataan dulu berapa anak yang sudah mendapat akta kelahiran, berapa yang belum. Dari situ nanti kami akan juga menggunakan Bapak Ibu Kepala Desa sehingga memasukkan data dulu, sehingga kita memberikan target kira-kira bulan ini berapa yang harus kita urus, membantu untuk urus akta kelahiran tersebut. Nah, kita punya masyarakat ini kalau ada sanksi itu baru mereka mau. Contohnya seperti vaksin sekarang, Pak. Vaksin ini karena ada peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin, yang mana pasal 13B itu mengatakan bahwa apabila masyarakat yang tidak melakukan vaksin maka akan diberikan sanksi berupa penundaan ataupun pemberhentian bantuan langsung tunai dan bantuan sosial lainnya. Nah, dari situ masyarakat baru rame-rame mau vaksin, Pak. Ini kendala. Saya kemarin minggu yang lalu baru 26% Ibu Ketua, tetapi minggu mulai dari hari Jumat yang lalu sudah membludak. Tenaga puskesmas sampai kewalahan untuk ini melakukan vaksin karena kurangnya tenaga medis, sementara masyarakat rame-rame berbondong-bondong untuk vaksin. Karena nanti BLT tahap 10, bulan ke-10, kalau tidak ada kartu vaksin maka ditunda. Oleh karena itu masyarakat ini rame-rame sekarang melakukan vaksin. Nah, ini kelemahan atau kendala yang dihadapi. Oleh karena itu salah satu jalan keluarnya mungkin kita lakukan sosialisasi. Lakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa akta ini juga adalah sangat penting terkait dengan kita mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Atas perhatian kita semua kami sampaikan terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih buat Pak Camat dari WWIKO. Ya. Memang ketika kita punya data sebenarnya kan gitu, kecamatan adalah angka. Kalau dari dulu dibuat secara angka bisa lah ditentukan. Cuma masalahnya sekarang saya ketika datang baik ke desa, ke kecamatan dalam angka itu enggak komplit, Pak. Maksudnya kan begitu. Nah, memang gitu kalau kita sudah punya data itu bagus, baik gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak punya data, kita mulai dari mana dulu kan gitu. Ada beberapa kan gitu mesti dimulai kan gitu ya. Nah, memang kalau dari data kecamatan, Pak, yang waktu itu 0 sampai 18 tahun, 17 tahun itu waktu itu yang punya baru 23,40% dari 65.000 anak. Coba bisa dilanjutkan, berarti anaknya ada berapa yang tidak memiliki? Kan begitu. Sekitar 45.000. Nah, sekarang kalau sudah 40% berarti berapa? Masih puluhan ribu, Pak. Gitu, masih 40-an ribu. Jadi banyak sekali data itu. Makanya kalau kita pasti di kecamatan bapak-bapak wilayahnya semua banyak yang belum memiliki akte kelahiran, kan gitu ya. Nah, tentu bisa langsung dikumpulkan saja kepala desanya, langsung menyebarkan begitu ya. Kalau kita nanti punya data, kita kan pasti juga sama nanya-nanya dulu, udah punya belum? Kan langsung Pak ini, kalau ini
Sudah punya belum? Belum. Nih. Sudah punya belum? Belum. Nih. Kan gitu, sama juga kan gitu. Jadi memang kita akan menemukan data juga dengan cara itu juga. Kan gitu ya. Memang kalau kita nanti baru menemukan data, yuk kita mau kerja target, yang gitu berarti kita masih menunggu kan gitu. Tapi kalau ini kumpulkan mereka sosialisasi, oh ternyata nanti juga terrecord, paksa kita laporkan. Kecamatan ini kemarin sudah ada akte lahir di sini, sekian, kan gitu. Tinggal nanti ditambahkan ternyata jumlah penduduknya berapa, yang sudah punya berapa, nanti bisa dikurangkan di situ. Nah itu tinggal nanti ke depannya. Database itu bisa dirubahnya di situ. Jadi memang seringkali kalau kami datang ke desa-desa, daerah-daerah, memang misal kecamatan dalam angka itu tidak valid. Belum sampai tingkat seperti itu. Jangan kan begitu Pak. BPS saja kami datangi untuk tahu itu enggak. Kadang-kadang BPS dengan yang lain juga beda nih datanya nih. Ya wes lah kalau gitu. Berarti kita gunakan apa saja. Yang mana yang bisa. Jadi kalau kecamatan Liriko memulai itu tidak apa-apa, monggo. Tapi saran saya ketemu mereka bagi sudah langsung mendapatkan. Jadi sekalian menyasar, jadi langsung dapat dan juga tahu. Itu sih kalau dari saya pengalaman saya, jadi langsung tahu. Jadi kita bekerja langsung dapat dan juga langsung tahu yang belum punya, kan gitu. Nanti bisa langsung terus menerus berlanjut sampai data kita valid, gitu ya. Dan belum lagi nanti ditambah lagi dengan pertambahan kelahiran, belum lagi nanti pengurangan dari kematian. Loh kita mesti banyak nih. Makanya memang nanti data itu melinknya kemana saja. Mesti, tertib administrasi itu memungkinkan data kita valid. Makanya kalau nggak tertib administrasi ya nggak valid Pak. Yang punya berapa, yang bertambah berapa, yang berkurang berapa, nggak tahu juga kita. Makanya ini bagian edukasi ke masyarakat supaya setiap orang tua anaknya pindah dilaporkan. Anaknya mungkin sekarang dia bertambah anaknya dilaporkan. Makanya dalam seringkali kalau terjadi pilkada atau pilkades atau segala macam, kenapa sih kok suaranya itu dulu ini ya? Kenapa bisa muncul? Karena memang KTP saya ini bisa muncul 3, 4, tapi kalau sekarang nggak bisa. Diklik saya, oh kamu nih di Jakarta nih, ini alamatnya ini, udah nggak bisa di sini. Karena itu satu sistem, jadi NIK itu semuanya NIK kemana. Nah makanya tertib administrasi mesti harus dilakukan. Dimulai dari mana? Yuk dimulai yang dari kita yang bisa dulu nih. Kita memang mau idealnya begitu, tapi dimulai dari yang bisa kita lakukan, baru nanti kita akan menuju idealnya. Nih, semua berarti ideal, berarti kita harus menempatkan orang-orang the right man and the right place, kan begitu ya, menempatkan orang-orang pada tempatnya, pada posisinya. Oh itu butuh juga kan gitu. Nah itu nanti harapannya. Tapi kita semangatnya saat ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita lakukan dari apa yang kita bisa dulu dah.